Pernah nggak sih kamu mimpi buat lanjut studi ke luar negeri, tapi semua biayanya ditanggung sama negara? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu beasiswa paling bergengsi di Indonesia, LPDP. Yuk kita lihat bareng-bareng gimana sih ceritanya program ini bisa ada, apa aja yang ditawarkan, dan janji apa yang harus dipegang oleh para penerimanya. Semuanya berawal dari sini, dari sebuah perasaan, sebuah kegelisahan yang kemudian jadi ambisi nasional. Kalimat dari Ibu Sri Mulyani ini bukan cuma kutipan biasa loh, ini adalah percikan api yang menyalakan sebuah program pendidikan raksasa untuk masa depan Indonesia. Oke, kita mulai dari bagian pertama, ambisi sebuah bangsa. Biar kita benar-benar ngerti esensi LPDP, kita harus balik dulu ke percikan api tadi. Kenapa sih program ini dianggap begitu penting sampai harus dibentuk? Dan ternyata, ide ini nggak butuh waktu lama buat jadi kenyataan. Lihat deh lini masa ini, geraknya cepet banget. Dari alokasi dana di 2010, pembentukan resmi di 2011, sampai akhirnya jadi Badan Layanan Umum atau BLU di tahun 2012. Status BLU ini penting banget, karena artinya LPDP punya keleluasaan buat ngelola keuangannya sendiri demi mencapai visi besarnya. Angkanya juga nggak main-main. Pemerintah langsung menyisihkan 1 triliun rupiah sebagai dana abadi awal. Ini bukan cuma soal uang, tapi ini adalah bukti komitmen yang luar biasa. Komitmen buat mencetak para ahli di berbagai bidang, biar Indonesia bisa bersaing di panggung dunia. Nah, setelah tahu ceritanya, sekarang pertanyaan utamanya. Sebenarnya apa sih LPDP itu? Yuk, di bagian kedua ini, kita bedah bareng-bareng apa itu kesempatan emas yang ditawarkan oleh LPDP. Jadi, simpelnya gini, LPDP itu adalah sebuah lembaga yang mengelola dana abadi pendidikan. Tujuannya satu dan sangat jelas, membiayai talenta-talenta terbaik Indonesia buat sekolah S2 dan S3 di kampus-kampus top dunia. Tapi, ada satu syarat utama yang jadi kuncinya, mereka harus kembali dan ikut membangun negeri. Dan program ini dikelola dengan super serius loh. LPDP itu langsung di bawah Kementerian Keuangan dan diawasi oleh Dewan Penyantun yang isinya 3 menteri kunci. Ini nunjukin betapa strategisnya posisi program ini buat masa depan Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis dan mungkin paling ditunggu-tunggu. Buat kamu yang tertarik, ini dia daftar periksa yang harus kamu taklukkan. Anggap aja ini sebuah tantangan untuk membuktikan kalau kamu memang layak. Pertanyaan pertama dan paling fundamental. Sebelum kamu siapin ini itu, sebelum mimpi kamu terbang terlalu jauh, yuk kita pastiin dulu yang paling dasar. Apakah kamu memenuhi syarat? Ini dia syarat-syarat mutlaknya ya. Nggak bisa ditawar. Pertama, kamu harus WNI. Kedua, sudah lulus jenjang studi sebelumnya. Ketiga, tidak sedang menempuh studi di jenjang yang sama. Dan keempat, mendaftar untuk kelas reguler. Kalau 4 poin ini sudah aman, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Sekarang kita ngomongin Anta. Untuk program S2 atau Magister, IPK minimal kamu harus 3,00 dan batas usianya 35 tahun. Kalau kamu mau lanjut S3 atau doktor, IPK minimalnya sedikit lebih tinggi, yaitu 3,25 dengan batas usia 40 tahun. Cukup jelas ya perbedaannya? Oke, kalau semua syarat tadi sudah terpenuhi, sekarang waktunya siapin amunisi alias dokumen-dokumennya. Mulai dari yang standar kayak KTP, ijazah, transkrip, sampai sertifikat bahasa Inggris. Tapi ada juga yang lebih personal, yaitu surat rekomendasi dan yang paling penting, esai. Di esai inilah kesempatan kamu buat nunjukin siapa diri kamu dan apa rencana besar kamu untuk Indonesia. Oh ya, dan ada satu catatan super penting khusus buat kamu yang mau daftar program doktor atau PhD. Selain semua dokumen tadi, kamu juga wajib melampirkan proposal penelitian yang lengkap dan matang. Ini adalah bagian yang sangat krusial dari aplikasi S3. Baik, katakanlah kamu berhasil lolos seleksi. Selamat. Tapi perjuangannya belum selesai. Justru ini adalah awal dari sebuah janji. Sebuah fakta antara kamu dan negara. Mari kita bahas di bagian terakhir ini. Janji seorang sarjana. Inilah inti dari fakta itu. Setiap penerima beasiswa LPDP atau yang biasa kita sebut awardee punya satu kewajiban yang tidak bisa diganggu-gugat. Pulang ke Indonesia dan menggunakan ilmu yang didapat untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa. Dan pulangnya itu ada batas waktunya loh. Kamu diberi waktu maksimal 90 hari kalender setelah tanggal kelulusan resmi buat kembali ke tanah air. Jadi nggak bisa ditunda-tunda. Ini untuk memastikan kontribusi kamu bisa segera dimulai. Terus, berapa lama harus mengabdi? LPDP punya rumus yang gampang diingat, 2N. Artinya, kamu wajib berkontribusi di Indonesia selama 2 kali lipat masa studi kamu.
Simpelnya, kalau kamu kuliah S2 selama 2 tahun, ya kamu harus mengabdi selama 4 tahun. Jelas ya? Nah, yang menarik, ada evolusi kebijakan nih. Kalau dulu, para awardee harus segera pulang setelah lulus. Tapi, kebijakan baru yang rencananya berlaku nanti memberikan sedikit fleksibilitas. Dengan izin, alumni boleh loh kerja atau magang dulu di luar negeri sampai 2 tahun buat cari pengalaman, baru setelah itu kembali untuk mengabdi. Terus gimana kalau janji itu dilanggar? LPDP sangat serius soal ini. Kalau kamu nggak memenuhi kewajiban untuk kembali, konsekuensinya jelas dan tegas. Pertama, kamu akan dapat surat peringatan resmi. Dan yang paling berat, ada sanksi finansial. Kamu wajib mengembalikan seluruh dana beasiswa yang sudah diterima. Jadi, pada akhirnya semua kembali ke pertanyaan ini. LPDP adalah bentuk investasi besar dari negara untuk individu-individu terbaiknya. Pertanyaannya sekarang, jika negara sudah berinvestasi padamu, bagaimana caramu akan berinvestasi kembali untuk Indonesia? Ini pertanyaan penting untuk direnungkan oleh kita semua.